Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Cynthia Lutfianisa. Di video kali ini aku akan kasih tantangan nabung 10.000 dalam 52 minggu, yaitu untuk alat-alatnya penggaris. Aku pakai penggaris aku yang Doraemon ini, yang unyu-unyu banget, sama ballpoint aku yang tadi, dan juga buku seadanya. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu kita harus nulis dulu di atasnya, yaitu tantangan menabung 10.000 dalam 52 minggu. Oke, di sini aku sambil cerita. Aku dulunya itu boros banget jadi orang. Jadi aku tuh nggak yang suka nabung atau aku suka nyisihin uang gitu. Aku nggak pernah, karena aku mikirnya ya cuman senang-senang aja gitu. Aku nggak pernah mikir nanti aku kenapa atau aku butuh uang untuk apa gitu ya. Di sini aku tulis, yaitu di sebelah kiri, nominalnya yaitu 10.000. Untuk yang sebelah kanan yaitu berapa minggu yang kita targetkan. Di sini aku tulis 52 minggu. Oke, kita lanjut. Untuk ceritanya, aku dulu tuh boros banget sampai aku butuh banget dana gitu, tapi aku tuh nggak punya uang. Terus aku tuh kayak ada pikiran buat minjem gitu loh, tapi menurut aku itu salah banget. Tapi aku nggak lanjutin buat minjem, karena menurut aku nanti aku takutnya nggak bisa balikin untuk apa yang aku pinjam gitu. Jadi aku nggak minjem orang lain kayak gitu. Jadi aku ya kayak kebingungan sendiri gitu kalau aku nggak punya dana cadangan atau tabungan. Sebenarnya susah banget buat aku tuh nabung, soalnya aku kan cuman mahasiswa ya. Jadi aku cuman ngandelin dari uang orang tua atau yang dikirim orang tua ke aku untuk setiap bulannya itu berapa. Menurut aku, kalau aku terus-terusan kayak gini, nanti aku nggak akan punya tabungan atau aku nggak bisa menyisihkan uang sama sekali. Sedangkan orang tua aku itu nggak mau kalau aku tuh kerja gitu. Jadi kayak aku tuh harus pinter-pinternya aja gitu loh untuk menyisihkan uang di setiap minggunya atau setiap harinya. Di sini aku tulis untuk 3 kotak, yaitu di kotak yang pertama aku tulis minggu. Minggu itu artinya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan juga seterusnya. Untuk yang kedua yaitu untuk nominal nabungnya itu berapa. Untuk minggu pertama itu aku tulis 10.000 karena kita startnya itu 10.000 ya. Lalu kita lanjutkan untuk minggu kedua yaitu 20.000 atau dikalikan 2. Maksudnya itu kayak ditambah 10.000 gitu loh setiap minggunya. Jadi kalian tuh nggak cuman 10.000 aja gitu. Nanti kalau kalian 10.000 itu bisa sih yang ngumpul, tapi kayak lama banget gitu loh. Kalau kalian punya uang ya udah sih dimasukin aja gitu, nggak usah gini. Misalkan kalian targetnya 10.000, terus kalian harus atau cuman masukin 10.000 aja, itu nggak usah. Kalian bisa masukin 20.000 atau 30.000 kayak gitu, tergantung kebutuhan harian kalian. Tapi menurut aku kalau kebutuhan harian itu kan cuman makan dan juga mandi, tidur kayak gitu kan, kegiatan. Untuk bensin atau yang lainnya itu menurut aku nggak termasuk dalam mingguan. Maksudnya untuk bensin itu aku nggak saran buat harian ya, karena kan kalian pasti belinya bulanan atau mingguan. Bukan sih ya, iya mingguan gitu, kayak per hari atau berapa hari gitu kan. Itu tapi kan kalian udah dibagi-bagi dari uang jajan kalian setiap harinya. Kalau aku itu uang jajannya setiap hari, targetnya itu uang jajan atau uang makan itu 30.000. Jadi kadang aku masak itu nggak sampai 30.000, kadang juga aku bisa lebih dari 30.000, tapi itu untuk 2 sampai 3 hari. Atau aku ada
keinginan untuk Jumat berkah itu aku laksanain juga, walaupun aku belum berpenghasilan sendiri. Tapi insya Allah kalau niat dari hati itu nanti rezeki kita ditambah, entah dari pikiran kita atau dari kita dikasih kesehatan atau gimana gitu. Aku percaya kalau semua itu ada gantinya. Oke, di sini aku tulis sampai akhir dulu. Di sini aku tulis sampai 19 atau minggu ke-19. Aku lanjut lagi. Untuk kalian pernah gak sih yang kayak kehabisan uang dalam 1 bulan, padahal uang jajan kalian tuh udah seharusnya tuh udah cukup gitu, tapi kalian yang kayak aku pengen beli ini ya, aku pengen beli itu gitu, jadinya tuh uang bulanan kalian tuh gak cukup. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Kalau aku sih dulu pernah ya, soalnya mungkin tergantung lingkungan juga kali ya, atau tergantung dari ininya apa, pergaulannya juga gitu. Kalau temenku dulu itu kayak selalu ngajak jajan, selalu ngajak makan di luar kayak gitu, walaupun aku di rumah tuh udah masak, bukan di rumah ya, maaf, di kos itu udah masak nasi, tapi temanku ngajak jajan kayak gitu kan, jadi nasiku di rumah itu kan maaf, di kos itu kan gak kemakan ya, jadinya kayak lebih boros gitu. Yang seharusnya aku habis 30.000 sehari atau targetku 30.000, itu jadi membengkak 60.000, 70.000 kayak gitu. Itu bener-bener kayak berjalan lama banget, tapi aku pernah merasa kehabisan uang itu dalam 1 bulan kayak gitu. Tapi aku tuh kayak ada pikiran buat nambah penghasilan gitu, jadi nggak dari orang tuaku aja gitu kan, kayak jualan online ya, walaupun hasilnya nggak seberapa sih, memang nggak serame brand-brand yang terkenal, tapi setidaknya aku itu 1 bulan itu nggak kehabisan uang gitu. Mohon maaf kalau suaranya agak pelan karena tenggorokanku lagi sakit. Kalian boleh ceritain pengalaman kalian itu apa, dan kenapa kalian mau coba tantangan nabung dalam 52 minggu ini, karena aku juga pengen tahu kalian itu alasannya apa aja, kenapa gitu loh. Selain kalian pengen punya dana darurat, kalian pengen beli ini, pengen beli itu, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti aku baca satu-satu dan aku balesin satu-satu. Oke, di sini aku lanjut dulu sampai akhir ya, nanti baru aku jelasin lagi. Di sini aku sambil cerita lagi, aku pernah dulu itu di titik yang benar-benar gak punya uang karena diajak sama teman aku tuh jalan-jalan. Karena apa ya, namanya anak kuliahan ya gitu, jadi kayak pusing aja gitu di kampus terus. Tapi kan aku orangnya bukan yang tipe-tipe main gitu, teman aku sih yang tipe-tipe main. Tapi kan ya gimana ya, namanya kalian pasti ngerasain lah gimana namanya diajak teman main gitu, tapi kitanya nggak mau, kan kita juga nggak enak. Pasti ada juga yang komen kayak kenapa nggak enak, harus ini aja, harus tegas aja gitu. Iya, mungkin ngomong juga apa namanya enak gitu ya, tapi kayak aku tuh nggak bisa gitu, kayak hati aku tuh kayak nggak tega gitu kalau ngelihat temen tuh susah, jadinya kayak ya udah deh ayo gitu, kesana kesini gitu. Dulu aku sering mainnya tuh ke Jogja. Kalian tahu kan, ke Jogja naik kereta, apalagi sampai sana kita nggak mungkin pakai kereta terus, kita menuju tempat wisatanya itu harus pakai Gojek atau zaman dulu belum ada Gojek kali ya, masih pakai beca, itu pakai beca motor itu kan, pakai beca motor itu ke Taman Sari, ke mana ya,
ke Malioboro, cuman itu aja sih karena kita low budget kesananya, namanya juga anak kuliahan ya, jadi ya low budget banget gitu, nggak yang kita hedon harus beli ini harus beli itu gitu. Aku tuh dari kosan ke rumah temen aku itu naik motor, terus dari rumah temen aku ke stasiun juga naik motor, itu pagi-pagi, dan kita cuman bawa uang itu 200.000 kalau nggak salah ya, 200.000 apa 150 gitu. Itu tuh aku kayak cuman buat ongkos aja gitu, ongkos keretanya itu ya dulu masih 10.000 ya, nggak tahu kalau sekarang. Dulu 10.000 masih yang kereta sempit-sempitan gitu, tapi aku kesananya bukan hari weekend, jadinya nggak begitu rame banget, jadi kayak kereta pribadi gitu loh. Terus abis itu aku naik kereta, terus naik beca motor, itu kita nego-negoan sampai kita jangan ditiru tapi ya, sampai kita tuh kayak naik bentor itu bertiga gitu, yang seharusnya bentor itu diisi 2 orang tapi kita isi 3 orang, karena ya saking low budgetnya kita tadi, yang kita nggak punya uang banget gitu tapi kita pengen jalan-jalan gitu. Ya udah, habis itu kita nego-nego, kita jalan pakai bentor, namanya bentor ya, beca motor itu, sampai ke Taman Sari. Ke Taman Sari itu, masuk ke Taman Sarinya itu dulu 5.000, nggak tahu ya kalau sekarang. Itu dulu 5.000. Oh ya, naik bentornya itu sekitar 20.000 atau 30.000 ya waktu itu, aku juga lupa. Itu terus aku ke Taman Sari bayar 5.000. Sebenarnya sih kayak mau disuruh bayar berapa ya aku juga lupa. Itu terus teman aku bilang katanya, karena teman aku juga ada kan yang rumahnya Jogja situ, kayak deket Taman Sari gitu, terus dia bilang aku rumahnya sini gitu kan. Oh ya, ini penting banget sih ya buat kalian, kalau ke tempat wisata manapun itu jangan pernah bilang kalau kalian itu orang jauh, pasti kalian bakal dimahalin tiketnya, kecuali tempat wisata itu emang bener-bener udah mahal ya dari sananya. Jadi kayak di tiket karcisnya itu udah ada gitu loh, kayak misalnya 10.000 nih, 10.000 ya udah di tiket karcisnya tuh ada 10.000 gitu. Kalau lebih misalkan 15.000, di karcisnya itu juga ada 15.000 gitu. Jadi ya kalian harus hati-hati gitu kan. Abis ke Taman Sari itu kita foto-foto sebentar, terus kita balik lagi ke Malioboro. Kita kembali ke Malioboro, terus kita pilih-pilih baju karena kita low budget. Kita juga sarapan juga kan tadinya sebelum naik bentor ke Taman Sari. Itu kita jalan kaki, kita beli es, kita beli sarapan, itu pagi-pagi banget. Itu terus kita sisa uangnya itu sekitar 150.000. Kalau kita mau beli batik itu nggak mungkin cukup banget uangnya. Ya mungkin cukup untuk beli batik, tapi menurut aku nggak akan bisa kita pulang, karena kan apa ya, 150.000 itu kayaknya cuma dapat batik satu ya, tapi kita belum dapat tiket untuk pulang gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah beli batik aja gitu. Terus kita cari-cari barang yang murah. Ternyata ada temen aku yang pengen baju reok asal Malioboro gitu, asli Malioboro gitu, kayak ada tulisannya Malioboro gitu kan. Terus kita beli itu aja buat oleh-oleh pulang. Itu temen aku lebih dari 150.000 kayaknya, padahal perjanjian kita cuman bawa 200.000 masing-masing orang, karena kita low budget gitu. Kita bisa gak sih main low budget gitu, ternyata kita bisa. Habis itu kita beli tiket untuk pulang dan kita akhirnya pulang itu udah sore kalau gak salah ya. Itu udah sore banget dan kita pulang ke kosan aku ke Solo itu.
Oke, ternyata di sini kan udah aku tulis sampai 52 minggu ya. 52 minggu itu totalnya 13.780.000. Itu total tabungan selama 52 minggu atau 1 tahun sekitar 13.780.000 gitu. Kalau kita kalikan berapa tahun kita nabung, kita akan lebih dari itu. Kita akan punya dana darurat lebih dari itu gitu. Kalau misalkan kita belum darurat ya nggak usah diambil aja gitu kan. Oke, pesannya untuk video kali ini yaitu jangan pernah takut gagal. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Oke. Totalnya semuanya 13.780.000. Oke. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.